Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikum SDL 2020 yang beranggotakan 1. Muhammad Hanif Atorik, 2. Nur Sirojudin Faruk, 3. Desinta Dwi Ramadhani, 4. Muhammad Abdul Majid, dan 5. Taufik Dimas Rahmintoro. Di sini kami akan mempraktekkan percobaan 1-2 pada modul 3, yaitu modul decoder to 7 segment HDL. Langkah pertama yang dilakukan ialah membuka Project Navigator terlebih dahulu. Nah, ketika sudah terbuka namun terdapat project lain yang terbuka, maka kita close project tersebut dengan cara klik file, close project. Nah, kemudian kita membuat project baru, klik new project, kemudian beri nama project tersebut. Di sini kita memberikan nama dia sebagai bcd_call05. Pilih lokasi untuk menyimpan project tersebut, modul 3. Pilih top level source tipenya menjadi HDL. Kemudian klik next. Pastikan project settingnya sesuai dengan yang ada pada modul, yaitu family-nya Spartan 3E, device XC3S500E, package FG320, speed min4, dan preferred language-nya Verilog. Kemudian klik next. Pastikan lagi, kemudian finish. Nah, maka akan terbuat project baru yang bernama bcd_call05. Kemudian kita membuat source baru dengan cara klik project, new source, kemudian pilih Verilog modul, kemudian kita beri nama x_7sec. Pastikan lokasinya sama dengan project yang telah kita buat tadi. Kemudian checklist add to project, kemudian klik next, finish. Nah, kemudian kita masukkan source code yang telah ada pada modul. Kita copy dan paste. Kemudian kita save project ini. Selanjutnya kita membuat source lagi yang baru dengan cara klik project, kemudian new source, pilih Verilog modul, kemudian isikan file namanya dengan nama dep launcher, pastinya sesuai atau sama dengan project yang dibuat tadi, kemudian checklist add to project, kemudian next, dan finish. Kemudian masukkan source code yang telah ada pada modul. Kemudian kita save kembali. Lalu kita membuat source baru lagi, klik project, new source, pilih Verilog modul, kita beri nama dia sebagai count_1. Pastikan lokasinya sama, checklist add to project, kemudian klik next hingga finish. Kemudian masukkan lagi source code yang ada pada modul. Copy, paste. Nah, kemudian kita save lagi projectnya. Kemudian kita membuat new source lagi untuk membuat top modul dari project ini. Pilih project, new source, pilih Verilog modul, kemudian beri nama
kombinasional underscore top agar dia menjadi top modul pada project kali ini. Pastikan lokasinya sesuai, kemudian checklist add to project, kemudian klik next hingga finish. Nah, kemudian kita masukkan source code yang ada pada modul. Copy, paste. Kemudian save. Nah, ketika setelah di save, maka combinational top ini dia akan menjadi top modul dalam project ini. Kemudian kita membuat new source baru, pilih project, new source, pilih tipenya sebagai implementation constraints file, kemudian beri nama design kombinasional. Pastikan lokasinya sama dan checklist add to project, kemudian klik next, kemudian finish. Nah, buka desain kombinasional tadi .ucf, kemudian kita masukkan source code yang ada pada modul. Copy, paste. Nah, kemudian kita klik save. Nah, pada percobaan pertama kali ini telah selesai. Kemudian kita coba melihat skematik RTL-nya dengan cara klik kombinasional top. Pastikan dia telah menjadi top modul dalam project ini. Kemudian kita pilih sintesis XST. Kemudian double klik pada view RTL skematik. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya telah selesai, kemudian akan muncul window baru. Pilih Start with the Explorer Wizard, kemudian klik OK. Pilih kombinasional underscore top, kita add, terus create schematic. Nah, seperti inilah RTL skematik dari kombinasional top pada percobaan pertama. Kita dapat melihat detailnya dengan cara double klik pada rangkaiannya. Seperti ini. Kita bisa melihat detail dari setiap rangkaian ini dengan cara double klik pada rangkaiannya. Nah, seperti inilah detail dari RTL skematik pada percobaan pertama. Kemudian kita membuat percobaan kedua. Kita close terlebih dahulu ini. Kita close project-nya terlebih dahulu. Close project. Sama seperti tadi, kita membuat new project. Klik new project. Kemudian berikan nama. Di sini kita menggunakan nama kelompok 05. Kelompok 05 underscore BCD. Pilih lokasi untuk menyimpannya. Kemudian pilih top level source tipenya, yaitu HDL. Kemudian klik next.
Sesuaikan project setting sesuai yang ada pada modul. Familinya Spartan 3E, device XC3S500E, package FG320, speednya -4, dan preferred language-nya Verilog. Kemudian klik next, pastikan lagi, dan finish. Kemudian kita membuat source baru, pilih project, new source, pilih Verilog modul, kemudian beri nama hex_76_1. Pastikan lokasinya sesuai, checklist add to project, kemudian klik next, finish. Kemudian masukkan source code yang telah ada pada modul. Copy, paste. Kemudian kita save. Kemudian kita membuat source baru untuk membuat test bench dari Hex7sec1 ini. Kita pilih project, new source, pilih Verilog test fixture, berikan nama yang sesuai dengan nama source tadi, yaitu Hex_7sec_1. Kita tambahkan _tb. Pastikan lokasinya sama dan checklist add to project. Kemudian kita klik next, pilih Hex7sec1, klik next lagi, kemudian finish. Nah, kemudian kita ganti inisial beginnya dengan yang telah ada pada modul. Paste. Kemudian kita save projectnya. Lalu kita lihat ISIM. Kita tampilkan ISIM dari project ini dengan cara pindah view yang awalnya implementation menjadi simulation. Kemudian pilih Hex7sec1tb. Kemudian di bawah kita double klik pada simulate behavioral modelnya. Lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Kita close saja ini. Kita zoom out. Nah, seperti inilah hasil ISIM pada Sealink untuk percobaan 2 modul 3 kali ini. Sekian dari kelompok 5 Praktikum SDL 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.